Kalau yang nomor 2 ini, ya kita tidak langsung connect ke MySQL-nya. Jadi Visual Basic-nya itu tidak mengurusi koneksinya, tidak mengurusi mengambil data yang di MySQL itu tidak. Tapi dipakai perantara ketiga, yang biasa yang digunakan nanti itu pakai PHP di sini. Jadi yang perantara pihak ketiga, kita ada penggunaan bahasa PHP lagi. Pemrograman Web 2, PHP. Nah, ini akan kita gunakan juga cara kedua. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini. Di sini ada pihak ketiga yaitu PHP. Nah, jadi PB-nya itu tidak langsung ke MySQL-nya. Dia berhubungan dengan PHP-nya aja, gitu ya, sebagai pihak perantaranya. Nah, ini seperti ini. Visual Basic-nya ke PHP, nanti PHP-nya yang meneruskan ke MySQL-nya. Misalkan PHP-nya mau mengambil data, gitu ya. PHP-nya mau mengambil data, nah maka coding ambil datanya itu ada di PHP. Ambil data dari PHP, dikembalikan ke sini ke PHP lalu dikirimkan ke Visual Basic-nya, gitu ya. Nah, ini yang cara dua nih. Nah, cara satu ini ada kendalanya, gitu ya. Cara satu ini ada kendalanya. Kalau database-nya di hosting, kan biasanya kalau misalkan mau online itu database kan harus di hosting ya database-nya. Kalau misalkan mau yang database-nya online itu harus pakai hosting. Nah, di hosting itu ada yang tidak mengizinkan kita pihak luar langsung connect ke database-nya nih. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung ke hostingnya yang pihak luar yang ini. Kalau misalkan yang langsung ya. Jadi yang kalau misalkan hostingnya tidak mengizinkan, maka kita pakai pihak ketiga seperti ini, pakai PHP. Jadi PHP itu yang mengambil datanya nanti dikirimkan ke Visual Basic. Nah, tapi cara satu ini ada yang berhasil, tapi kekurangannya adalah database-nya itu ada di hosting punya orang. Ya. Jadi ada di server orang nih kita membuat database-nya. Nah, database yang bisa kita buat nih, misal ada database yang ada beberapa website yang menyediakan kita bisa membuat database langsung di sana. Website pertama www.dbforfree.net. Nah, di website ini kita bisa membuat database langsung. Kita bisa membuat database di sini. Cuma kan ini kan posisinya punya orang ya. Otomatis database-nya di tempat orang di database kita. Nah, kemudian ada lagi alamat yang lain. SQL database database.com. Nah, jadi Bapak ketemu dua website ini yang menyediakan layanan kita bisa membuat database online secara gratis. Contohnya, cara pertama dulu, kita yang Visual Basic langsung connect ke MySQL-nya. Ada dua website, kita bisa pilih salah satu nih. Misalkan Bapak pilih yang nomor satu. Nomor satu ini dia ini ya, kalau nomor satu ini satu email, dua database aja bisa dibuat. Kan kita harus daftar nanti di sini nih. Nah, satu email itu bisanya cuma dua database. Nah, di sini. Satu akun. Dua database aja yang bisa dibuat. Nah, kebetulan Bapak udah membuat dua database nih. Jadi yang ini mungkin nggak bisa lagi Bapak daftar di sini. Coba. Yang nomor satu ya. Kalau yang DB for free ini bisa kalian akses langsung di sana tuh. Di browser ya. dbforfree.net. Nah, jadi ini websitenya menyediakan kita dapat membuat database secara database-nya di tempat sini ya. Jadi tanpa kita membuat hosting, ya kita langsung buat database di sini bisa.
tanpa ada hosting ya, tanpa ada hosting. Jadi di sini langsung kita daftarkan aja, nanti ini tampilan awal kayak gini ya. Oke, kedengaran soalnya terpotong karena sinyal. Ulang lagi ya. Nah, jadi udah munculnya share screen di tempat kalian. Ini kayaknya jaringannya bermasalah. Gimana? Udah muncul ya? Masih Udah, Pak. Udah ya. Nah, jadi yang alamat website pertama tadi, nah, kita bisa langsung membuat database di sini tanpa perlu kita membuat hosting. Kita bisa langsung membuat database. Ini di mana database ini ya. Database, kemudian langsung diklik menu Get Your Own Free MySQL. Jadi kita bisa langsung membuat database MySQL di sini, langsung klik ini. Nah, di sini ada beberapa data yang harus diisi. Pertama, nama database-nya apa yang mau dibuat? Nama database-nya. Setelahnya kita mengajarkan puskesmas. Misalkan puskesmas 5E 2021. Misal. Ini nama database-nya yang mau kita buat. Kemudian username-nya. Ya, kalau lokal kemarin, kalau lokal itu kan biasanya root ya. Nah, di sini kita harus mewajibkan diisi nih username-nya. Reguler 5E 2021 misal. Kemudian passwordnya apa? Samakan aja ya. Puskesmas 5E 2021. Puskesmas 5E. Oke. Kemudian coba daftar. Nah, ini karena sudah ada 2 database, maka otomatis nggak bisa lagi mendaftar apa ya. Oke, ini nggak bisa contohkan nih. Kalau ada akun yang lain nih. Ini ada 2 database saya buat sebelumnya nih. Jadi ini nggak bisa connect. Ini anggap aja udah berhasil ya. Anggap sudah berhasil membuat database. Ini kalau misalkan sukses ya. Waktu di sign up ini sukses, itu nanti ada muncul di email kalian, minta konfirmasi. Nanti diklik link konfirmasi, akan muncul pemberitahuan database berhasil dibuat. Nah, kemudian kalau misalkan sudah berhasil, itu tinggal kita login aja lagi di PHP My Admin-nya. Kalau mau menuju ke database-nya, tinggal kita klik menu PHP My Admin-nya. Nah, di sini misalkan, nah ini kebetulan yang nggak bisa buat yang akun 5E, ada akun 5F. Nah, ini lambat ya. Ya, kalau bukan di hosting itu lumayan lama sih. Kalau mau login ke database-nya aja. Nah, tapi ini tadi udah ini ya, Bapak udah berhasil membuat database. Nah, cuma mungkin database yang kelas 5F ya. Jadi Bapak sebelumnya ada buat database. Database-nya sudah online. Nama database-nya Puskesmas 5E 5F, kemudian usernya adalah 5F 2021, kemudian passwordnya 5F 2021. Nah, ini nunggu ini lama sih. Ya, ini mungkin salah satu kekurangan kalau misalkan tanpa hosting ya. Kalau langsung di website orang, ya kayak gini, lama biasanya loginnya. Nah, kalau misalkan di hosting, jadi itu hostingnya tuh tidak mengizinkan kita langsung connect
dari Visual Basic ke data MySQL-nya langsung hosting, gitu ya. Jadi karena hosting nggak bisa, kita menggunakan website punya orang. Cuma kelemahannya tadi, ya ini lama nih loadingnya. Tapi Bapak udah berhasil buat database belum nih? Ya sebelumnya di kelas yang lainnya. Bapak udah buat database ini, database-nya ini, kemudian usernya, ini passwordnya. Nah karena database-nya sudah dibuat, nah kita bisa hubungkan langsung Visual Basic ke database yang online ini nih. Nah, kalian juga kalau misalkan ada yang di depan laptop yang sudah buka Visual Studio-nya, juga bisa coba nanti koneksikan ke sini, ke database ini yang sudah online ini. Nah, caranya hampir sama kayak yang kemarin, yang waktu di awal. Ini aku buka Visual Studio-nya dulu. Kita akan coba koneksikan Visual Basic ke database yang online tadi. Buat project baru ya. Ini isinya cuma kosong aja, cuma mentes koneksi sih ya. Cuma menguji aja apakah connect ke database yang online atau tidak. Kalian juga bisa coba ya. Kalian juga bisa coba untuk connect ke database yang ini tadi. Sebelumnya Pak udah buat ini ya, database ini Postgres 5F. Nah, ini berhasil ya. Ini yang tadi yang login tadi, yang lama tadi nunggu, ini udah berhasil login ke sini. Udah berhasil masuk ke MySQL-nya. Nah, ini database-nya Postgres 5F. Kemudian di sini ada satu table. Nah, kita akan coba ambil data di table mahasiswa ini. Oke, kita coba ya. Kalian bisa coba koneksikan juga nih, karena database-nya online, kalian bisa juga connect ke database-nya itu. Nah, kita pakai ODBC, import dulu ODBC-nya, import sistem data ODBC. Diimport, kemudian kita buat koneksi. Nah, untuk membuat koneksi kan kita pakai ini, pakai ODBC connection. Kita buat satu variabel namanya con dari ODBC connection. Nah, di sini kan ada dua cara ya. Ada yang pakai DSN, yang pakai data source yang kita panggil nama data source-nya, atau pakai source code aja langsung, connection string namanya. Tinggal kita isi, kan ada 5 nilai ya. Ada maksudnya ya, apa yang diisi di sana. Pertama, drivernya, kedua servernya, ketiga adalah usernya, yang keempat database-nya. Nah, cuma karena nanti password, jadi kita tambahkan password di sini. Password sama database-nya. Nah, jadi ada 5 nilai yang akan kita isi di bagian connection di sini, di ODBC connection. Ada 5 nilai. Pertama drivernya, kasih sama yang kemarin. Driver sama dengan SQL ODBC 5.1 driver. Kemudian nilai kedua adalah servernya. Database-nya ada di mana? Nah, di sini yang bedakan. Karena database-nya online tadi, dan posisinya ada di alamat db4free.net, nah maka ini yang kita panggil nih di bagian servernya. .net, gitu ya. Itu alamat database-nya di sana. Kalau yang lokal kan localhost ya, kalau lokal. Nah, karena sudah online, maka kita panggil nama servernya. Kemudian lagi server username-nya, user sama dengan user apa? Reguler 5F 2021. Reguler 5F 2021. Usernya, passwordnya Puskesmas 5F 2021. Kemudian database apa? Database adalah Puskesmas 5F
Nah, coba kalian koneksikan juga ke sini yang sedang di depan laptop yang ada Visual Studio-nya yang sudah dibuka. Nah, kalian coba koneksikan ke sini ke database ini. Connect di tempat kalian. Nah, kemudian ini koneksinya. Selanjutnya kita tambahkan event di form 1 ini di saat form 1-nya jalan. Tambahkan try catch. Kalau misalkan nanti dia ada masalah waktu on open ya. Nah, ini kan untuk membuka koneksi nih. Nah, kalau misalkan nanti di sini nggak ada masalah, akan muncul pesan connect to database 5F 2F di server db-for-free.net. Ini kalau baris 8-nya nggak ada masalah, gitu ya. Kalau koneksinya nggak ada masalah, tapi kalau misalkan koneksinya nanti ada masalah, kalau dia gagal connect ke database-nya, nah, maka akan kita tampilkan pesan di bagian catch-nya sini ya. Gagal connect. Pesannya .get. Gitu. Nah, kalian juga bisa coba jalankan yang ini ya. Database-nya kan ini sudah online ya, maka otomatis bisa diakses dari mana aja gitu di tempat kalian bisa mengakses database-nya. Nah, kalau ini sudah, coba Bapak jalankan dulu ya. Kalau misalkan nanti muncul pesan berhasil connect ke database yang ini muncul, nah itu berarti project-nya ini sudah connect ke database online-nya tadi. Yang ada di DB for free tadi ya, di sini. Coba kita jalankan. Nah, ini berhasil berarti. Project-nya ini sudah connect ke database yang online tadi. Ke database Postgres 5F yang ada di server db-for-free.net. Kan ada yang coba juga. Ada yang coba nih. Berhasil nggak connect ke sana juga. Masih ngetik, Pak. Masih ngetik ya. Oke. Kan kalau kopikan aja codingnya. Yang di sini ya. Yang koneksinya. Koneksi sudah. Belum, Pak, masih ngetik itu. Bagikan nih koneksinya biar sama. Untuk mencoba apakah benar-benar bisa connect ke database MySQL-nya. Itu koneksinya. Kemudian ini event di form 1-nya. Langsung saja Bapak kopikan try-nya dia. Event di form 1-nya. Tinggal klik 2 kali di form 1, paste di sana, coba jalankan, muncul nggak connect-nya. Connect ke database-nya. Kalau misalkan database-nya sudah online, maka otomatis kita tidak perlu menjalankan sum lagi ya. Karena database-nya kan online sudah. Coba tuh yang ada yang Udah berhasil, Pak. Gitu ya. Iya, Pak, berhasil, Pak. Aman nih koneksi database-nya memang sudah bisa diakses dari mana saja gitu ya. Database-nya karena sudah online tadi. Nah, di tempat Fahmi sudah bisa mengakses, nih tempat Bapak juga sudah bisa mengakses ya. Karena database-nya sudah online. Nah, selanjutnya kita untuk memastikan lagi apakah ini benar-benar connect, kita akan coba ambil datanya. Ya. Di Postgres 5F ada tabel mahasiswa di sini. Ada tabel mahasiswa, ada satu baris data di sini ya. Oh, dua ya. Ada 2 baris data. Kita akan coba ambil salah satu aja ya. Kita akan coba ambil salah satu aja datanya. Kita tampilkan di dalam message box aja ya. Kita akan coba ambil data yang di table MySQL tadi, tampilkan di message box. Coba untuk mengambil data kan pakai query ya. Untuk mengeksekusinya pakai common, ODBC common. Berarti kita perlu buat variabel lagi, dim cmd pas ODBC common. Dim karena mau mengambil data maka perlu data reader ya, ODBC data reader. Mengambil data. Kita perlu 2 kelas ini untuk mengambil data.
Oke, pertama kita jalankan query-nya dulu. DBC common. Ini query-nya, select bintang from mahasiswa. Nama tabelnya mahasiswa. Yang kita ambil yang where ID sama dengan 1 misalnya. Ini kan ada ID 1 dan 2 ya. Ada ID 1 dan 2, kita mau ambil yang ID 1 aja. Where ID sama dengan 1. Nilai pertama query, nilai kedua adalah koneksinya. Kemudian karena ini query-nya select, maka pakai rd cmd execute reader. Karena satu data yang kita ambil, maka pakai if saja. If rd next, jika data is rd read, jika datanya ada, maka akan tampil di message box ID sama dengan rd.get rd item. Kemudian setelah ID tampil npm-nya, npm sama dengan rd.item 1 kolom ke 1 ya. Nah, itu dua kolom dulu nih. Nah, untuk membuktikan apakah ini beneran connect atau tidak ya. Kalau emang ini beneran connect, maka nanti akan tampil satu message box lagi yang ID-nya adalah sesuai ini, ID-nya 1, npm-nya tadi adalah 1963.1001 di sini. Kita bisa coba nih. Coba lagi apakah ini beneran connect atau tidak gitu. Coba jalankan dulu. Nanti kalau misalkan ini nggak ada yang gagal, akan muncul 2 message box. Message box pertama menampilkan koneksi berhasil. Message box kedua menampilkan ID sama npm. Nah, dia ID sama dengan 1, npm 1963.1001. Nah, ini berarti beneran connect gitu ya. Emang beneran connect gitu nih objeknya ke database online tadi. Oke, nanti tinggal dilakukan perintah tambah data, ubah data gitu. Kalau misalkan sudah online. Nah, kayak gini, ini yang cara 1. Nah, cuma cara 1 ini kelemahannya database-nya ini kita bukan milik kita jadinya. Karena di tempat orang adanya, di server orang, di DB for free ini alamatnya. Tapi kita masih bisa sih mengimport, ekspor bisa. Cuma kan posisinya ada di ini Bapak nggak tahu nih apakah ini ada jangkanya atau enggak ya. Soalnya di websitenya nggak ada keterangannya bahwa entah berapa lama website ini database-nya bisa dipakai. Karena di websitenya tidak ada keterangan itu. Nah, siapa tahu aja mungkin si pemilik servernya tuh menghapus semua database kan bisa aja. Nah, karena ini kita pakai punya orang lebih. Oke, ini yang alamat pertama ya, Bapak bagikan tadi, yang DB for free tadi. Jadi